Halo semuanya, kami dari kelompok 15, Sarah Ariela, Sastra Inggris, dan Syafira Ramadhani, Fakultas Keperawatan, ingin mempresentasikan tugas kami tentang korupsi. Apa sih itu korupsi? Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi seseorang. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama ada greed atau keserakahan, yang kedua ada kesempatan atau opportunity, yang ketiga ada kebutuhan atau needs, yang keempat ada pengungkapan atau expose. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis korupsi. Yang pertama ada korupsi transaktif atau transactive corruption, yaitu menunjukkan adanya kesepakatan atau timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Yang kedua, ada korupsi yang memeras atau extortive corruption, menunjukkan adanya pemaksaan kepada pihak pemberi untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau hal-hal yang dihargainya. Yang ketiga, ada korupsi investif atau investive corruption, adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Lalu yang keempat, korupsi perkerabatan atau nepotistic corruption, adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. Yang terakhir ada korupsi defensif atau defensive corruption, adalah korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri. Selanjutnya ada 9 nilai integritas untuk mencegah terjadinya tindak korupsi, yaitu ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, berani, sederhana, dan adil. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari perilaku korupsi. Yang pertama ada memberi uang damai ketika ditilang polisi. Yang kedua, copy-paste pekerjaan orang lain. Yang ketiga, sering ngaret atau yang biasa disebut dengan sering terlambat. Yang keempat, markup saat membuat laporan keuangan. Dan yang terakhir, memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Berikutnya adalah contoh kasus korupsi di Indonesia. Dugaan korupsi uang pajak 8 miliar, mantan Direktur Keuangan dan Bendahara Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan ditahan. Kejaksaan Negeri Medan menahan mantan Direktur Keuangan RSUP Haji Adam Malik Medan Mangapul Bakara sebagai tersangka korupsi pengelolaan keuangan negara sebesar 8 miliar lebih dari 2018. Kejaksaan Negeri Medan menahan dan menetapkan mantan Direktur Keuangan Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Haji Adam Malik Medan Mangapul Bakara sebagai tersangka korupsi pengelolaan keuangan negara pada Badan Layanan Umum di RSUP Haji Adam Malik Medan pada 2018. Sebelumnya pada 27 Maret 2024, Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejagri Medan menetapkan tersangka dan menahan Adriansyah Daulay selaku Bendahara Pengelolaan BLU. Kepala Saksi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan, Dapot Daryarma menyebut kedua penghasilan tersangka memungut pajak PPh pasal 21, 23, dan pertambahan nilai atau PPN, tapi tidak menyetorkannya ke kas negara. Mereka juga tidak membayar 12 transaksi yang tercatat telah dibayar pada buku kas umum 2018 pada pihak ketiga. Nah, tadi adalah contoh dari kasus korupsi di Indonesia. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana caranya untuk mencegah korupsi atau bisa dibilang dengan solusinya. Yang pertama itu ada dengan pendidikan etika dan nilai-nilai integritas yang bisa kita dapatkan dari guru. Dan yang kedua, peran keluarga dan lingkungan sosial. Yang ketiga, pengenalan keterbukaan dan akuntabilitas. Yang keempat, memberikan teladan bisa kepada siapapun itu. Yang kelima, penguatan hukum dan sistem pengawasan. Yang keenam, peningkatan kesadaran sosial. Dan yang terakhir adalah penguatan keterlibatan masyarakat. Bisa dari organisasi-organisasi yang dibentuk itu sendiri.
Dan yang terakhir adalah dampak dari korupsi itu sendiri. Pertama, dampak yang kita dapatkan adalah runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa. Yang kedua, tentunya ada efek buruk bagi perekonomian negara. Yang ketiga, korupsi juga memberi kontribusi bagi matinya etos kerja di masyarakat. Yang keempat, terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang. Dan yang terakhir, memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital. Baik, itu dia pemaparan materi tentang korupsi dari kelompok kami, kelompok 15. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.